berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita tentang persamaan diferensial, Pak akan ucapkan selamat Waisak bagi adik-adik yang merayakan Waisak dan selamat menyambut perayaan kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis yang akan datang bagi yang merayakan. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan metode kedua dari penyelesaian secara numerik dari persamaan diferensial. Nah, rumus yang pertama adalah metode Euler. Metode Euler ini minggu lalu pada hari Sabtu yang lalu sudah kita bahas, ya. Nah, pada sore hari ini Pak akan lanjutkan, kalau bisa 2 metode, kita kejar 2 metode, kita selesaikan karena prinsipnya mirip, hanya beda di rumus aja, ya. Di mana rumusnya ini makin lama makin agak panjang, ya. Agak panjang, dan penemunya ini adalah orang India. Ya. Orang India namanya Runggekutta. Ya, Runggekutta dari namanya saja sudah kita rasa, oh ini kok kayaknya orang India, ya. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik, di mana rumus Eulernya sederhana sekali, ya. Rumus Eulernya sederhana sekali, yaitu rumus YN-nya, YN plus 1 adalah YN ditambah H yang dikali dengan Fxn YN. Ya, di mana Fxn YN ini sama dengan dy dx, ya. Jadi ddx inilah yang dianggap sebagai fxy, ya. Dia modelnya, dia rumusnya mengikuti rumus fxy. Ya, ini. Nah, sekarang kita akan lihat metode kedua, mirip sekali, hanya saja menghitung nilai YN plus 1-nya menjadi rumusnya seperti ini. Sedikit berbeda, YN plus 1 sama dengan YN, dia sebenarnya ada 2 tahap yang harus dikerjakan, yaitu, ya, jadi K ini diambil dari nama Runggekutta, ya. K1 tambah K2, ya, tambah K1 tambah K2, di mana K1-nya ini harus dihitung khusus. Yaitu K1 itu sebenarnya mirip dengan yang Euler. Nah, mirip yang Euler. K1-nya mirip Euler. Ya. Kemudian K2-nya itu sedikit berbeda di sini. Xn-nya harus ditambah H lagi, Yn-nya ditambah K1 yang tadi sudah ditemukan. Nah, dan di rata-rata K1, K2 ini nanti di rata-rata. Ya, K1 dan K2 nanti setelah nilainya didapat di rata-rata. Kok tahu di rata-rata? Dikali setengah. Itu artinya K1 ditambah K2 dibagi 2. Ya. K1 tambah K2 dibagi 2 itu namanya rata-rata. Ya, setengah dari K1 tambah K2. Nah, untuk jelasnya kita lihat bagaimana menggunakannya. Ya. Nah, selesaikan contoh 4 dengan metode Runggekutta, ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa soalnya sudah langsung ke bentuk ini. dy dx sama dengan x tambah fxy sama dengan x tambah y. Yx0 sama dengan 2. Di mana berarti x0-nya adalah 0. Y0-nya adalah 2. Jadi kita sudah dapat x0-nya 0,
dengan Y0 sudah dapat 2. Ini penting karena kita harus melakukan start dari sini. Nah, karena step size-nya ini 0,2 dan 0,25, maka X1 adalah 0,25. Habis 0 ya. Kalau sini 1, ya sini 1,25. Nah, bagaimana cara mencari Y1? Kita tulis dulu, berarti menurut rumusnya berarti kalau sudah 1, N-nya 0. Y0 tambah setengah kali K1 tambah K2. Dengan demikian K1-nya harus berbunyi H F X0 Y0. Ya, karena XN YN, karena ini masih N-nya 0. Nah, menurut rumusnya Fxy ini Fxy ini adalah X tambah Y. Nah, kalau ada Fx0 ya X0 tambah Y0. Ya, jangan bertanya, Pak kok F-nya hilang? Bukan hilang, sudah ganti dengan rumus nih. Ya, Fxy dibaca sebagai X tambah Y. Nah, maka kita lakukan 0,25 kan. X0 tadi berapa? 0. Y0 2. Maka ini adalah 0,2 kali 2 berarti 0,5. Nah, inilah nilai K1. Apa nilai K1? Kemudian carilah K2. K2 adalah H F X0 yang ditambah H dengan Y0 yang ditambah K1. Nah, jadi K2 tidak bisa dihitung kalau nilai K1 belum pernah dihitung. Maka ini harus tuntas dulu. Nah, rumusnya apa ini? Rumus K2-nya. Nah, K2 ini, jadi kan di sini adalah X0 tambah H. Ya, ini Y0 tambah K1. Jadi ya kita ikuti aja sesuai rumusnya. Ya, berarti H dikali, karena rumusnya itu X tambah Y, ya hanya X tambah Y, berarti apapun yang ada di sini ditambahkan aja. Ya, seperti yang Pak Tan sering kasih contoh, kalau rumusnya adalah seperti ini tadi, misalnya yang tadi ya. X tambah Y, maka kalau diberi bintang pun, F bintang, kotak, ya maka nanti jadi bintang tambah kotak. Apapun isinya, ya sesuaikan rumusnya. Jadi sekarang isinya adalah X0 tambah H, ya berarti X0 tambah H tambah Y0 tambah K1 ditambahkan. Ya. Nah, baru diperkalikan 0,25 dikali X0 itu 0 ditambah H 0,25 ditambah Y0 itu 2 ditambah K1-nya adalah 0,5 yang barusan ditemukan. Berarti ini 0,25 dikali 0,25 tambah 2 berarti 2,75 diperkalikan dengan 0,25. Nih, nah, sudah pernah Pak Tan tulis di dalam modul. Nah, berarti nilai K1, K2 sudah selesai. Nah, baru bisa hitung nilai Y1. Y1 adalah Y0, yaitu 2 ditambah setengah kali K1 berapa? 0,5. Berapa K2? 0,6875. Berarti 2 ditambah belum dihitung tuntas ya nilai. Oh, tadi sudah di atas kan? Oh, ini dia. Ini malah sudah duluan. Yaitu langsung nilainya adalah
Jadi nilainya adalah 2,59375. Yes, sudah selesai. Ya. Jadi ini diberi dulu 0,5 dari mana? Dari sini. 0,6875 dari mana? Dari sini. Itu saja bedanya dengan yang Euler. Jadi lebih ribet karena harus menghitung K1, harus menghitung K2. Ya. Nah, itu baru untuk X1. Sekarang kita lanjut X2. X2-nya berapa? Habis X0-nya 0, X1-nya 0,25, berikutnya X0, X2 adalah 0,5. Berapakah Y2? Y2 adalah Y1 tambah setengah kali K1 tambah K2. Di mana K1-nya sekarang adalah H kali Fx1 Y1. Yaitu H dikali X1 ditambah Y1 sesuai rumus. Nah, berarti 0,25 dikali Y1-nya, X1-nya adalah 0,5. Y1-nya tadi yang tadi dihasilkan itu. Berapa nilai Y1? Oh, 2,593 ya, tadi di sini sudah ada. X1 di sini tadi Pak Tan keliru. (0,25) ditambah 2,59375. Nah, setelah ditambahkan, dihitung yang manis, kalikan 0,25, kita dapat 0,7109375. Itu nilai K1. Kemudian hitung nilai K2 adalah H. Hati-hati di sini. X1 ditambah H, Y1 tambah K1. Nah, itu harus hati-hati. Berarti H dikali X1 tambah H tambah Y1 tambah K1. Berarti 0,25 dikali X1-nya 0,25 tambah H-nya sendiri 0,25. Y1 tadi 2, ya. Tadi 2,59 2,375 tambah K1 tuh 0,7109375 tutup kurung. Dengan sedikit kerja keras kita berhasil menghitungnya. K1-nya K2-nya adalah 0,951. Nanti adik-adik cek ya. 1171875. Maka kita dapatkanlah ini. Ya. Nah, dapatlah nilai Y2 yaitu Y1 2,59375 tambah setengah kalian K1 tadi 0,7109375 yang ditambah dengan 0,951171875. Nah, ya, didapatlah nilai Y2-nya 3,42804688. Oke. Ini sudah ada ya. Demikian seterusnya. X3 0,75 temukan Y3-nya ini. Nanti X4-nya. Nah, ini sudah selesai. Sampai 1 aja. Karena dia berangkat dari 0 karena intervalnya dari 0 sampai 1 aja. Berarti sampai 1 stop. Nah, Y4-nya ini rumus. Nah, setelah temukan semua nilai, maka kita tulis dalam pasangan berurut. Harusnya kasih underline ya.
Nah, 0,2, kemudian 0,25,259,375, 0,5, ini ada underline harusnya ya. Satu ya. Oke. 1 dengan 6, sekian. Oke, selesai ya. Nah, inilah penyelesaian numerik. Ya, penyelesaian numerik. Jadi bedanya hanya di rumus. Ya. Jadi sudah 2 rumus kita. Jadi YN plus 1, YN tambah H kali langsung FXN YN saja selesai 1 kali. Dan ini sama dengan K1. Sedang ini Euler namanya. Nah, sedangkan yang ini ada K1 tambah K2, di mana K1 itu rumusnya adalah H kali Fxn Yn. Nah, ini sama dengan yang sebagian aja. Dan sebagian lagi adalah H kali Fxn plus H Yn plus K1. Nah, ini namanya metode Runge-Kutta orde 2. Oke, sampai situ ada pertanyaan adik-adik? Sebelum Pak Tan lanjutkan. Halo? Halo? Ada adik-adik? Tes. Adik-adik masih bisa dengar suara Pak Tan? Masih Pak, belum ada Pak, belum ada. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Nah, bagian terakhir dari persamaan diferensial secara numerik itu adalah penggunaan rumus terakhir yang cukup padat ya, panjang, yaitu K-nya itu sampai 4. Ya, K1-nya sampai 4. Jadi bedanya, jadi YN plus 1-nya ini adalah YN tambah 1/6. K1-nya 1 kali, K2-nya dikali 2, K3-nya dikali 2, K4-nya 1 kali, kali 2 ya, bukan kali 3. Terbalik angka. Ya, 2 kali K3. Jadi 1, 2, 2, 1, 6. Nah, dibagi 6 bobot. Nah, masing-masing K itu, ya K1 sama dengan yang ini. Dengan yang Euler, ya, sama. Nah, K2-nya ini mulai beda. K2 H dikali Fxn tambah setengah H, Yn-nya ditambah setengah K, 1. K3-nya Xn ditambah setengah H masih sama, cuma Yn-nya sudah mulai ditambah setengah dari K2, jadi berantai dia. Sedangkan K4-nya sudah utuh kembali, lihat ya. Ini H kali Fxn, jadi ini selalu setengah H ditambah setengah H. Nah, Yn-nya ini terakhir K3. Jadi bulat ya. Tidak ada lagi setengah. Nah, itu saja bedanya. Jadi harus hitung sampai 4 buah K. Ya, sampai 4 buah K. Nah, ini kita lihat satu contoh. Lihat satu contoh ya. Di mana rumusnya sudah beda ya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata soal ini rumusnya cuma Y saja. Jadi karena dy dx-nya itu Y, maka fx
Y, hasilnya Y. Jadi X-nya nggak ada pengaruh, nggak ada, tak muncul di rumusnya. Jadi kalau adik-adik isi F bintang, koma, kotak, ya hasilnya cuma kotak aja. Loh kok cuma kotak, bintangnya kemana Pak? Ya karena rumusnya kan cuma Y. Ya, jadi apapun ceritanya ya hanya ikut rumus ini. Serumit apapun rumusnya kita harus ikuti. Ini simple banget, cuma Y, berarti sama dengan kotak aja. Kalau F bintang kotak. Ya. Oke. Kemudian carilah Y 0,01 ya. Y 0,01 berarti step size-nya 0,01. Berarti cari Y1 aja. Oke, kita mulai ya. Jadi dari sini kita dapat X, sudah diberitahu bahwa ini X0-nya 0. Y0-nya 1 dari mana? Inilah X0, inilah Y0. Jadi X0 0, Y1-nya 1. Kemudian X1-nya berikutnya karena step size-nya 0,01 ya sini 0,01. Maka yang ini 0, Y0 ya. Cari Y1. Nah, berapakah nilai Y saat X-nya 0,01? Ah, ini. Ya. Berarti Y-nya itu ya kita tulis rumusnya. Yaitu Y1 sama dengan Y0 ditambah ya, ditambah 1/6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 ya. Udah. Maka K1 kita hitung. K1 adalah H Fx0 Y0. Berarti H yang dikali dengan Y0. Tuh, langsung jadi Y0. Ini semua jadi Y0. Berarti 0,01 kali Y0. Ya kali 1 aja. Berarti K1-nya adalah ya 0,01. Kemudian K2. K2 adalah H X0 Fx0 tambah setengah H. Kemudian Y0 tambah setengah K1. Ya, setengah K1. Nah, apapun rumusnya, apapun isinya ini, hanya pakai kotak ini aja yang Y0. Berarti H dikali Y0 tambah setengah K1. 0,01 dikali Y0. Y0 tadi berapa Y0? Ya, Y0 tadi adalah 1. Ditambah setengah dari K1 berarti 0,005. Setengahnya kan. Nah ini. Jadi 1,005. Ya. Nah, dibagi atau dikali 0,01 ya 0,01005. Nah, ini. Nah, ini nilai K2. Nilai K3 adalah H dikali Fx0 plus setengah H Y0 tambah setengah K2. Nah, dalam hal ini kan kotak, berarti inilah Y0 ditambah setengah K2 aja. Berarti 0,01 dikali Y0-nya 1 tambah setengah dari K2. Setengah dari ini. Setengah dari K2. Jadi setengah kali 0,01005.
Dan setelah dihitung di sini sudah ada, ini sudah dihitung, ya. Tuh, hasilnya adalah 0,00 0,01 005025. Demikian sampai kita hitung K4 HFX setengah H Y0 plus K3. Tidak ada kali setengah lagi, berarti H dikali Y0 tambah K3. 0,01 kali Y01 ditambah K3 tadi adalah ini. 0,01005025. Dengan sedikit kerja keras kalkulator kita dapatkan 0,0101005025. Coba dicek ya ini. Nah, sudah, baru masukkanlah ke rumus Y1-nya itu, yaitu Y0 yang ditambah dengan 1/6 kali K1 tambah K2, A2K2. 2K2 tambah 2K3 ditambah K4. Ya, Y0-nya 1 ditambah 1/6 kali K1-nya itu 0,01, K2-nya itu 0,2 dikali ini 01005 ditambah 2 kali 0 tambah K4, ya, tambah K4 0,0101005025. Dan hasil perhitungannya sudah Pak Tan hitungkan ini seperti 708. Nah, inilah nilai Y1 yang diminta. Ya, nilai Y1. Nah, untuk Y2 nanti adik-adik coba sendiri ya. Untuk Y2 nanti coba sendiri. Yaitu untuk berikutnya pasti kalau sudah step size-nya 0,01, berikutnya 0,01. Habis itu 0,02. Nanti adik-adik hitung di kuliah sesi 2. Ya. Nah, dilatih ini. Dilatih. Nah, ini nilai eksaknya ya. Ini untuk ngecek aja. Ini kan secara analitik itu artinya secara aljabar. Ya, nilainya sedikit beda ya, sedikit beda. Ini nilai eksaknya kalau dihitung benar-benar. Nah, kita dapatnya ini. Ya. 1,01000516. Nah, mirip nih. Lihat ekornya. 67, cuma ini kan kalkulatornya udah habis. Ya. Nah, ini nilai eksak. Nanti hasil yang X2 tidak boleh jauh-jauh dari ini ya. Ya, harus dekat dengan ini untuk nilai aslinya, nilai sejati. Oke, selesailah sudah materi persamaan diferensial Runggu Kutta orde 2. Ini persamaan diferensial, jadi Pak Tan sudah kasih 3 rumus. Ya. Jadi Euler RK orde 2, ini RK orde 4 ya. O2 ini OR 4. Ya. Cuma bedanya di situ aja. Jadi tidak terlalu susah. Nah, kalau bisa dikomputerisasi kan jauh lebih baik. Ini kan angka-angkanya lihat cukup mengerikan kan, dan berantai lagi. Dan ini ya kalau bisa dikomputerisasi seperti tugas yang Pak Tan
berikan itu jangan lupa ya minimal lah pakai Excel, minimal ya. Minimal. Jadi proses ini Anda bisa bikinkan Excel-nya ya. Bagaimana menghitung K1, K2, K3 nanti dapat nilainya masing-masing masukkan ke rumus. Ya dibantu dengan Excel. Ya minimal pakai Excel. Kalau bisa bikin bahasa C-nya lebih baik. Oke, Pak Tan pikir sampai di situ ya. Nah, Pak, ya silakan. saya mau nanya Pak, kan ini kan kalau soalnya ini kan kalau Y hanya Y aja kan Pak. Jadi Ya, ini X-nya nggak perlu dihitung. Tapi kalau contohnya 2X tambah Y atau X tambah 2Y itu 2 kali itunya di ya. bagian mana? Contoh ya, contoh. Ini Pak Tan kasih contoh. Jadi kalau misalnya soalnya itu agak berantakan ya. Misalnya soalnya ada 2X DY DX, kemudian ada kurang 3Y, misalnya ya, sama dengan 5 bukan 0. Waduh, ini rumusnya cukup berantakan. Nah, apapun bentuknya, adik-adik harus mampu mengubah dia menjadi DY DX saja ya. Ini harus dipindahkan. Dan ini harus bersih. Maka ini 3Y plus AH per 2X. Oke ya. Nah, maka inilah yang diberi nama fxn yn, yaitu 3yn tambah 5 ikut. Jadi 2yn yang dibagi 2yn. Nah, maka misalnya kita pakai runggu kita orde 4 kan. Jadi ini yn tambah 1/6 K1, 2K2 tambah 2K3, K4. Begini kan maksudnya, Dek. Kalau rumusnya ribet gitu. Nah, maka waktu hitung K1 kan H kali Fxn, lihat ya, Fxn Yn. Ya kan? Kalau sudah K1 berarti kita sudah pakai 1 ya. 0. Ya. 0, Y0. Nah, hati-hati waktu mengganti rumus ini. Maka H kali, lihat, ikuti bentuk ini. Berarti 3Y0, tulis dulu ininya. Jangan buru-buru, dibagi 2 kali X0. Nah, baru hitung. Misalnya, dia beritahu Y1 sama dengan 4 misalnya. Ini berarti X0-nya ya. Ini tadi kita pakai angka aja ya, Y1, Y0 ya. Maka Y1 adalah Y0. Berarti kan tadi X0 1, Y0-nya 4. Nah, berikutnya misalnya step size-nya itu kalau diambil H-nya itu adalah 0,5. Maka di sini X1-nya adalah 1,5. Berapakah Y1? Nah, cara mencari Y1 ini. Nah, ini misal contohnya kan. Nah, maka H kali berarti 0,5 dikali 3Y0. Siapa Y0? Itu 4. Berarti 3 kali 4 ditambah 5 dibagi 2 kali X0. Siapa? 1. Ya udah, ini dihitung dan dibagi dulu. Oke. Nanti K2-nya itu H Fx0 tambah setengah H tambah Y0 tambah setengah K1. Nah, ini harus dapat dulu. Ini harus hati-hati. Berarti rumusnya adalah H dikali 3 kali Y0. Berarti ini sekarang. Inilah Y0. 3 kali. 3 kali ini. Ya, 3 kali ini Y0 tambah setengah K1 tambah 5 dibagi 2 kali ini. X0 ditambah setengah H. Jadi harus hati-hati. Kalau yang contoh Pak Tan itu kan pakai Y, langsung Y. Nah, contoh yang ini
Ya. Nah, akan kecilkan supaya bisa di screenshot. Nah, coba di screenshot. Nah, kira-kira seperti itulah. Udah di screenshot? Halo? Halo, yang tadi bertanya siapa? Ya, Pak. Udah di screenshot belum? Sudah, Pak, sudah. Nah, jadi tidak semudah contoh Pak Tan. Kalau contoh Pak Tan cuma Y aja. Ya. Kalau cuma Y aja ya ikut belakangnya aja. Tapi kalau lebih dari Y dan rumusnya adalah 3Y plus 5 dibagi 2X, ya kita harus ikut. Ya, kalau sini diganti bintang, ini ganti kotak, ya berarti 3 kotak tambah 5 dibagi 2 kali bintang. Dan ini dianggap, ya tulisan yang ribet ini dianggap bintang, ini dianggap kotak. Ya, jadi apapun bentuknya, bintang, kotak, berarti 3 kotak ditambah 5 dibagi 2 kali bintang. Apapun bentuk kotak dan bintangnya harus kita ikuti. Nah, inilah bintangnya, inilah kotaknya. Lihat, maka kita tulis seperti ini. Oke, sekarang diulangi screenshot. Udah? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya. Udah capek dah, udah lelah dah. Nah, perubahan-perubahannya ini. Jadi matematik itu kalau nggak dicermati seperti sulap, kok tiba-tiba udah berubah aja bentuknya. Kok tiba-tiba bentuknya seperti ini. Ya. Jadi matematik itu kayak sulap. Bisa dijelaskan. Triknya dari mana. Bisa gerak lambat. Tapi sihir tak bisa ya kalau sihir. Tiba-tiba jadi kodok tak bisa dijelaskan. Sulap itu kayak matematik. Matematik kayak sulap. Dia kalau tidak hati-hati mata kita, kok tiba-tiba berubah, kok tiba-tiba ada, kok tiba-tiba jadi begini. Padahal ya ikut rumus. Ya. Jadi matematik itu kayak sulapan aja. Bisa dijelaskan ya. Sesulit apapun dia bisa dijelaskan. Itu matematik. Kalau sihir nggak bisa dijelaskan. Ya, tiba-tiba ada di antara kita, tiba-tiba jadi kodok. Nggak ngerti tuh dari mana kok tiba-tiba bisa jadi kodok. Ya, nah itu sihir. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Halo? Halo? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, nanti di sesi 2 dicoba ya untuk yang nilai ya ini. Nilai K1, K2-nya, Y2-nya ya, nilai Y2-nya. Tolong dituntaskan. Nah, nanti bandingkan nilainya harus dekat-dekat lah dengan ini ya. Dekat-dekat dengan ini. Baik. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk mungkin bab terakhir. Kita kapan ujian akhir? Sudah ada pemberitahuan belum? Siapa yang sudah tahu ujian akhir kapan? Halo? 11 Juni kita hari Sabtu masih ada pertemuan untuk mengganti yang kemarin Waisak 16 Mei. Berarti pertengahan Juni masih kuliah. Karena 11 Juni itu masih ada penggantian ya, ganti kuliah ya. Dan masih ada lagi. Jadi minggu depan kita sudah masuk bab terakhir kalau tidak ada halangan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, siapa tahu ada yang belum screenshot silakan screenshot. Siapa tahu bermanfaat ya. Nah, jangan lupa ya tugas komputerisasinya sudah banyak nih, contoh-contohnya sudah bisa dipakai ya.
soal UTS pun kemarin boleh dipakai ya untuk membuat program minimal lah pakai Excel. Ya, ada yang bisa lebih canggih, ya nilainya lebih canggih, lebih bagus. Ya, jadi batas akhirnya sebelum ujian akhir lah ya, sebelum ujian akhir. Masa ujian akhir berarti kira-kira pertengahan Juni ya, kira-kira pertengahan Juni. Ya. Oke, bisa dipahami itu adik-adik? Halo. Nah, jadi nanti tugasnya itu berupa tampilan kalau ada algoritmanya atau ada sentence-nya, ada kalimatnya, ada bahasa programnya boleh, kemudian output-nya apa ya. Semakin menarik output-nya, penyajiannya itu loh, lebih baik pakai tabel misalnya. Kalau ditulis kayak Pak Tan begini kan acak-acakan. Misalnya disusun yang rapi dalam tabel ya, nilai K1-nya, K2, K3, K4-nya keluar dalam bentuk tabel di dalam suatu kolom, nanti kolom berikutnya ya Y1-nya ya di arrange gitu loh, jadi baris dan kolom. Ya, kalau pakai Excel. Jadi jangan acak-acak kayak Pak Tan begini. Jadi lebih baik dia diatur dalam bentuk kolom, dalam bentuk kotak atau tabel ya. Jadi misalnya oh ini ada latihan. Berarti ini Sabtu. Ini tanggal berapa hari ini? 23. Oh. Iya. Ini salah ini. Nah, ini ada tugas nih. Nah, ini contoh dari Pak Tan tadi ya. 3 langkah ya. Ini ada penugasan, ini berarti terlambat kemarin, salah tanggal, ini 28. Ini untuk sesi 2 ya, ini tugasnya kumpulkan Sabtu tanggal 28 paling lambat ini. Latihan sesi 2 bolehlah langsung ke soal ini aja. Ya. Langsung ke ini soal ini. Tuh tadi ya, Pak Tan sudah kasih contoh tadi yang sekalian Pak Tan suruh susun screenshot. Nah, maksud Pak Tan tadi penugasannya itu kalau misalnya ya, kalau di komputerisasi itu pakai kolom misalnya. Ya, atau baris, terserah lah. Jadi ini X0. Nah, nilai Y0 berapa? Ya, nilai Y0. Nanti X1 berapa? Nah, nilai Y1 berapa? Tapi Y1 itu diproses dengan misalnya mencari nilai K1. Ya. Nilai K1 dulu. Nilai K1. Kemudian baris berikutnya K2. Kalau Excel kan dia mengenal baris dan kolom. Nah, ini makanya kenapa Pak Tan minta pakai tabel. Karena dia mengenal baris dan kolom. Jadi Excel-nya itu enak. Nah, nanti ini kan masing-masing dihitung. Ya terserah mau di sini K2-nya, K3, K4. Terserah. Nah, keluar di sini Y1. Oke. Nah, nanti X2 berapa? Nanti K1 di sini, K2 di sini, K3 di sini, K4 di sini. Nah, di sini kan diisi program nih, didefinisikan. Ya, didefinisikan. Ya, didefinisikan nanti Y2-nya seperti apa. Jadi enak, jadi tampilannya itu nanti tinggal ini soalnya begini, nanti dituliskan, diproses. Nah, Pak Tan menilai ini tampilan, ini namanya tampilan. Bagaimana kamu menyajikan? Oh iya. Begitu. Ya. Jadi itu kalau pakai Excel harus pakai baris kolom, maka biasanya disusun dalam bentuk tabel hasilnya. Ya sama seperti yang perhitungan interpolasi, ya lebih baik pakai tabel. Ya. Semua pakai tabel jauh lebih enak. Ya. Karena dia mengenal, kalau pakai Excel dia mengenal baris kolom, pakai cell. Ya, oke.
Cukup jelas itu adik-adik? Nah ini untuk sesi 2 ya. Sesi 2 dicoba kuliah malam ini. Ya minggu depan baru kumpulkan tanggal 28. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. 3 langkah berarti ini berarti startnya dari 1 ya. Nanti berarti X0-nya 1, X2-nya 0,1 ya, hati-hati 1,20 nanti X3-nya 1,40 ini 1 langkah 2 langkah berarti sampai X4 1,60 berarti baru 3 langkah ini kan H ya berarti tugasnya ini carilah sampai X4 sampai X3 ini kan nama ya, ini 1 ya. Ini X2, ini X3. Jadi cari Y1, cari Y2, cari Y3. Oke, sampai di sini. Sampai di sini dulu. Ya. Cukup jelas itu adik-adik? Halo, masih bersama Pak Tan? Putus kah? Masih Pak, masih. Oke. Ya, nah kalau mau screenshot. Udah? Baik. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bentar, cari. Oke. Terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah pada sore hari ini. Selamat malam. Oh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.